Apa itu kajian teoretis? Dalam penelitian akademis, kerangka teoretis atau kajian teoretis itu dibuat untuk menggambarkan teori dasar yang berlaku pada sebuah topik tertentu. Memiliki kerangka teoretis atau melakukan kajian teoretis akan membantu Anda membuat bingkai atau kerangka bagi penelitian Anda dalam konsep-konsep yang terdefinisikan secara jelas untuk mendukung desain penelitian Anda dan analisa data. Itu membuat Anda dapat menginterpretasikan kesimpulan-kesimpulan Anda secara akurat. Kerangka teoretis itu berbeda dengan kerangka konseptual. Kerangka teoretis itu diambil dari teori yang sudah ada, yang sudah diuji dan divalidasi sebagai teori yang bisa diterima di lingkungan para akademisi. Sementara kerangka berpikir atau kerangka konseptual itu berisi dari kata-kata kunci atau variabel-variabel yang Anda asumsikan memiliki hubungan. Itu kerangka konseptual Anda yang bikin, sedangkan kerangka teoretis itu Anda harus merujuk kepada teori-teori yang sudah diterima di dunia akademis. Ada beberapa tipe dari teori yang bisa kita gunakan. Misalnya yang pertama adalah teori-teori yang bersifat deskriptif, yaitu teori yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena, peristiwa atau kejadian dengan mengidentifikasikan atau mendeskripsikan penampilannya, dimensi-dimensinya, atau aspek-aspek dan unsur-unsurnya. Jadi teori-teori yang bersifat deskriptif itu adalah teori-teori yang menjelaskan apakah sesuatu itu. Mau menulis tentang kebahagiaan sejati dalam konsep Giti-Gito, maka kajian teoretis yang harus kamu lakukan tentang apa itu kebahagiaan dengan menggunakan teori-teori yang bersifat deskriptif yang sudah ada tentang kebahagiaan. Kamu bisa mulai misalnya dari filsafat yang paling kuno, Yunani, atau sebelum Yunani juga filsafat-filsafat timur. Apa teori Aristoteles tentang kebahagiaan, atau misalnya kebahagiaan dalam filsafat Islam ya, karena selanjutnya kamu mau menulis tentang kebahagiaan dalam kerangka tasawuf, konsep Giti-Gito itu, Sugihati, Sugiharto gitu ya. Sebagai ilustrasi, kalau yang saya pahami ya, kerangka teoretis itu seperti pola yang dimiliki oleh penjahit yang bakal dia terapkan kepada bahan yang bakal dia potong-potong untuk membuat sebuah pakaian ya, baju atau celana atau apa saja. Kemudian jenis yang kedua dari teori adalah teori-teori yang bersifat relasional. Ini teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar individu, antar kelompok, situasi, atau antar peristiwa. Dan yang ketiga ada teori-teori yang bersifat eksplanatori atau bersifat penjelasan, eksplanatif. Misalnya teori evolusi, itu dia digunakan untuk menjelaskan sebuah situasi atau peristiwa yang membingungkan atau yang rumit.
yang bisa mengidentifikasi atau menjelaskan kepada kita apa saja sebab-sebab yang terkait dengannya.